Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan-sentilan dan kritikan-kritikan keras. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Masalah geledah-geledah, gua balas di sini. Geledah Ridwan Kamil, ya kan? Mau geledah siapa lagi besok? Ya jangan hanya geledah-geledah saja, makanya saya bilang dulu Hopipa juga udah digeledah, tapi nggak ada kelanjutan karena Besti kan. Itu kenyataan, woi. Itu kenyataan. Kenapa? Lo nggak terima? Iya, itu kenyataan karena Besti, makanya nggak dilanjutkan. Geledah yang namanya Hopipa omong kosong. Ya, omong kosong itu, omong kosong, omong-omong doang. Ya, geledah-geledah, ujung-ujungnya ya nggak berlanjut karena Besti. Ya, giliran Hasto digeledah langsung ditahan, nah, HP-nya diambil. Tuh Prabowo dan Jaksa Agung serta KPK-nya Prabowo yang sekarang, kalau yang namanya geledahlah kayak Hasto. Jangan oposisi aja lu tajam, ya keras. Giliran nama oposisi digeledah, HP-nya diambil. Ambil dong HP-nya Hopipa, geledah lanjutin ya. Itu Ridwan Kamil diambil lah HP-nya, digeledah langsung ditahan pula. Ya kan, kalau yang namanya koalisi ya nggak kejam kalian. Harus diambil pula, ditahan dulu baru proses. Seperti Hasto, digeledah nih, langsung diproses, dibawa dulu. Lah kenapa Hopipa nggak diambil yang namanya HP-nya? Ya biasanya kamu ya, anda semua di situ pejabat, biasanya kalau oposisi tuh contohnya Hasto, begitu digeledah ya diambil HP-nya, dirampas HP-nya, langsung dibawa ke situ keterangan apapun, yang penting dikurung dulu. Harusnya Anda bertindak adil. Ridwan Kamil juga begitu, dikurung dulu, baru diproses selanjutnya. HP-nya diambil setelah digeledah, semuanya laptopnya bawa. Kayak Hasto kan begitu. Juga Hopipa, kalau laci-lacinya laptopnya udah dibawa, ini diproses dulu, dikurung dulu, baru proses selanjutnya begitu. Jangan mentang-mentang Besti ya disayang-sayang begitu, giliran Besti itu Erlangga juga nggak ditaruh dulu di dalam. Ini mah orang kalau Bestinya mereka sekelas menteri bro, langsung dia minta dukungan, Menkenya turun, mereka itu pakai uang pribadi. Pribadi dari mana? Kalau memang udah pribadi selama ini, nggak mungkin dong ada yang namanya kasus PT Wilmar ya. Salam waras. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari Bu Widya. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga saudara-saudara, di mana tentang PT Pertamina terus menegaskan perannya sebagai soko guru dan tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah berbagai tantangan, termasuk dugaan pelanggaran hukum yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menekankan bahwa sebagai aset strategi bangsa, keberlangsungan perusahaan harus dijaga demi kedaulatan energi nasional. Pertamina adalah soko guru dan tulang punggung, salah satu soko guru, tulang punggung perekonomian Indonesia, kata Simon itu dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR RI Senayan pada Selasa 11 Maret 2025. Dan saudara-saudara, Simon juga mengungkapkan sejak dirinya baru 2 hari menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, langsung dipanggil menghadap Presiden Prabowo Subianto itu di Istana Negara. Kala itu, dia menceritakan dipanggil bersama Komisaris Utama Pertamina. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan pesan yang tegas mengenai peran Pertamina dalam menjaga kedaulatan energi nasional. Pesan beliau sangat sederhana, tidak lebih dan tidak saya kurangi. Ketika bertemu beliau hanya menyampaikan,
Setialah hanya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Setialah hanya kepada merah putih sambil menunjuk bendera yang berada di belakang beliau duduk. Dan beliau pesan, Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia, itulah yang selalu kami resapi. Kata Simon mengingat kembali pesan Presiden saat pertemuan tersebut. Dukungan dari Komisi 6 DPR RI, saudara-saudara, juga menjadi hal yang sangat diapresiasi oleh Simon. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sangat penting agar Pertamina tetap bisa menjalankan perannya dengan optimal. Ia juga menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi strategis yang menopang perekonomian nasional. Iya. Dan Simon juga menekankan Pertamina tetap berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan perusahaan, di mana evaluasi internal terus dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola perusahaan agar lebih transparan dan akuntabel. Untuk itu, kami sangat menghargai dukungan yang diberikan kepada Pertamina. Seandainya dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung itu, kita pisahkan proses hukum yang sedang berlangsung dengan kita memisahkan bahwa Pertamina sebagai aset strategis bangsa yang tentunya harus kita jaga bersama. Iya, tambah Simon lagi ya, saudara-saudara. Iya, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita, saudara-saudara, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan terbaru dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana pesan Prabowo ke Simon, Pertamina soko guru perekonomian dan tumpuan bangsa. Iya. Baik, terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.